Dalam sejarah panjang hukum Islam, terdapat satu fase penting yang dikenal sebagai masa kebangkitan kembali pemikiran hukum Islam, yang dimulai pada abad ke-19 dan berlangsung hingga saat ini. Masa ini lahir sebagai respon terhadap periode sebelumnya, yaitu masa kemunduran yang ditandai dengan dominasi taklid, yakni kecenderungan mengikuti pendapat ulama terdahulu tanpa melakukan ijtihad atau pemikiran baru. Akibatnya, hukum Islam mengalami stagnasi dan kurang mampu menjawab tantangan zaman. Memasuki paruh kedua abad ke-19, muncul sebuah gerakan pembaruan yang mengusung semangat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Gerakan ini dikenal sebagai gerakan Salafiyah, yang bertujuan mengembalikan kemurnian ajaran Islam sebagaimana dipraktikkan oleh generasi awal umat Islam. Namun, penting untuk dipahami bahwa kebangkitan ini tidak muncul secara tiba-tiba. Akar pemikirannya telah dirintis oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Salah satu tokoh penting adalah Ibnu Taimiyah, seorang mujtahid besar yang membawa gagasan pembaruan dalam pemikiran hukum Islam. Pemikirannya kemudian dilanjutkan oleh muridnya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Selanjutnya, muncul Muhammad ibnu Abdul Wahhab yang gerakannya bahkan memengaruhi pembaruan Islam di Indonesia, khususnya dalam gerakan Padri di Minangkabau. Memasuki abad ke-19, tokoh penting berikutnya adalah Jamaluddin al-Afghani. Ia melihat bahwa kemunduran umat Islam disebabkan oleh penjajahan Barat. Oleh karena itu, ia mengusulkan solusi berupa persatuan umat Islam secara global yang dikenal sebagai Pan-Islamisme. Gagasan Al-Afghani kemudian dilanjutkan oleh muridnya, yaitu Muhammad Abduh, dan diteruskan lagi oleh Muhammad Rashid Ridha. Muhammad Abduh memiliki pengaruh yang sangat besar, tidak hanya di Timur Tengah, tetapi juga di Indonesia. Pemikirannya bahkan menjadi inspirasi lahirnya organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Yogyakarta. Dalam upaya pembaruannya, Abduh memiliki beberapa program utama. Ia berusaha membersihkan ajaran Islam dari pengaruh non-Islam, memperbarui sistem pendidikan, serta menyesuaikan ajaran Islam dengan pemikiran modern. Selain itu, ia juga berupaya membela Islam dari pengaruh Barat dan mendorong pembebasan negara-negara Islam dari penjajahan. Dalam bidang hukum, Abduh memiliki sikap yang sangat progresif. Ia tidak terikat pada satu mazhab tertentu dan menolak fanatisme mazhab. Menurutnya, semua mazhab hanyalah hasil ijtihad manusia yang bisa benar maupun salah. Oleh karena itu, ia mendorong umat Islam untuk membuka kembali pintu ijtihad dan menggunakan akal dalam menghadapi persoalan modern. Dalam isu sosial, Abduh juga memberikan perhatian besar. Ia menilai bahwa kemiskinan dan kebodohan merupakan sumber utama kelemahan umat, sehingga pendidikan harus menjadi solusi utama. Terkait poligami, ia menegaskan bahwa poligami bukanlah kewajiban, melainkan hanya solusi darurat yang hanya boleh dilakukan jika keadilan dapat ditegakkan. Pandangan ini bahkan mempengaruhi hukum perkawinan di berbagai negara Islam, termasuk di Indonesia. Seiring dengan kebangkitan ini, sistem studi hukum Islam juga mengalami perubahan besar. Jika sebelumnya hanya berfokus pada satu mazhab, kini berkembang pendekatan perbandingan mazhab. Mahasiswa hukum Islam tidak hanya mempelajari satu mazhab, tetapi membandingkan berbagai mazhab bahkan dengan sistem hukum Barat. Selain itu, penulisan hukum Islam juga menjadi lebih spesifik dan lebih mendalam melalui spesialisasi bidang. Menariknya, perhatian terhadap hukum Islam tidak hanya datang dari dunia Islam, tetapi juga dari dunia Barat. Banyak universitas ternama seperti Harvard, Oxford, dan University of London mulai mengajarkan hukum Islam. Dalam seminar internasional di Paris, pada tahun 1951 bahkan dinyatakan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam memiliki nilai yang tinggi dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern.
Dalam perkembangan kontemporer, terdapat kecenderungan kuat di berbagai negara seperti Timur Tengah, Pakistan, Malaysia, dan Indonesia untuk kembali menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari identitas hukum nasional. Di Indonesia sendiri, salah satu hasil nyata dari perkembangan ini adalah lahirnya kompilasi hukum Islam yang mengatur bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Kompilasi ini mulai diberlakukan pada tahun 1951 sebagai hukum terapan di lingkungan peradilan agama. Sebagai penutup, masa kebangkitan ini menunjukkan adanya perubahan besar dalam sejarah hukum Islam, dari yang sebelumnya terjebak dalam taklid, kini kembali kepada ijtihad. Dari ketertarikan pada satu mazhab, kini berkembang menjadi pendekatan perbandingan. Dan dari kondisi kemunduran, hukum Islam kini kembali berkembang sebagai hukum yang dinamis, adaptif, dan relevan terhadap tantangan zaman modern.